أبان كتاب الله فيما أبان عن مسالك فقه واعتبار وعبرتي وأحوال من ياتي وأحوال من مضى الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل والبيان على لسان رسوله خير هاد وخير دليل سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه والمتابعين لهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أن رفع الله لهم القدر والشان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين أجمعين أولي العرفان وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين الإله الرحمن. Segala puji bagi Allah yang memuliakan kita dengan Al-Quran dan memuliakan kita dengan hadisnya Rasulullah SAW sebagai penjelasan bagi makna Al-Quran. Semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan salam dan keberkahan dan kemuliaan atas Nabi besar Muhammad SAW dan atas keluarga beliau dan sahabat beliau dan atas orang-orang yang mengikuti mereka di jalan kebaikan, dan atas para nabi dan para rasul, dan atas keluarga mereka dan sahabat mereka, dan atas para malaikat dan atas hamba-hamba Allah daripada orang-orang yang saleh dan wali. Dan semoga juga tercurah atas kita bersama mereka dan di dalam kecintaan terhadap mereka. Amin Allahumma amin. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, alhamdulillah, maka bahwasanya kita di dalam kenikmatan pada merenungi dan memahami bagi firman-firman Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, merenungi dan memahami bagi Al-Qur'an yang Allah turunkan dan wahyukan kepada kekasihnya dan utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan meneruskan pelajaran kita daripada kitab Tafsirul Jalalain yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahumullah wa rahimallahu jami'a masyayikhina fid din, sampai kepada pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. Allah berfirman, walaqad anzalna ilaik,
Dan sungguh anzalna, kami telah turunkan, ilaika, kepada engkau ya Muhammad, wahai kekasihku Nabi Muhammad. Apa yang diturunkan? Ayatin bayinat, akan ayat-ayat bayinatin yang jelas, ay bayinat ay al-wadihat, yang jelas. Allah menurunkan akan ayat Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad, ayat yang luar biasa jelas. Ini kata-kata bayinat halun menjadi hal, dan ini ayat yang Allah firmankan walaqad anzalna ilaika ayatin bayinat, itu raddun, menolak, liqabli ibni Surya, bagi perkataan Ibn Surya, yang mana kita ketahui kan ini salah satu daripada ulama-ulama Yahudi. Jadi sekarang ini ayat menolak bagi perkataan Ibn Surya lin Nabi, kepada Nabi. Dia mengucapkan kepada Nabi, ma ji'tana bisyai'in. Kata Ibn Surya mengatakan kepada Nabi, engkau tidaklah mendatangkan kepada kami bisyai'in, dengan sebuah sesuatu. Engkau tidak mendatangkan kepada kami bisyai'in, dengan sesuatu yang kami kenal. Kau enggak mendatangkan ayat yang menjadikan kami untuk mengikut akan engkau. Kata Allah apa? Wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Kata Allah, wa ma yakfuru biha, dan tidaklah kafir biha, dengannya ini ayat-ayat yang jelas daripada Al-Quran, illal fasiqun, kecuali orang-orang yang fasik. Jadi mereka, orang-orang Yahudi, mereka itu mengingkarkan akan Al-Quran. Bukan karena Al-Quran ini enggak jelas, bukan karena ini Al-Quran tidak istimewa, sehingga mereka mengatakan tidaklah engkau mendatangkan dengan sesuatu yang kami kenal. Tapi mereka itu kafir dengan Al-Quran karena mereka itu memang orang-orang yang fasik. Orang-orang yang mereka itu sebenarnya adalah orang-orang ahlul kitab yang merusak, yang merubah akan kitab mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang ahlul kitab yang mereka itu sudah keluar daripada jalur agama mereka sendiri, keluar daripada ajaran yang asli yang didatangkan oleh Nabi pembawa itu kitab yang mereka anut. Mereka sudah merubah itu kitab dan mereka sudah keluar daripada jalan itu Nabi. Jadi tidaklah kafir dengan ini Al-Quran, kecuali adalah orang-orang yang fasik. Awakullama ahdu, apakah kafaru, mereka itu kafir, mereka itu mengingkarkan, kafaru, mereka itu kafir, mereka mengingkarkan biha, dengannya ayat-ayat suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Wa kullama ahadu, dan setiap kali ahadu, mereka memberikan janji. Ada menafsirkan dulu, memberikan janji Allah akan Allah, ahdan akan sebuah perjanjian, alal iman, atas beriman, bin nabi, dengan nabi, in kharaja, jikalau nabi itu keluar. Jadi orang-orang Yahudi sebelum timbulnya Nabi, mereka itu berjanji akan beriman Nabi jikalau Nabi nanti muncul, jikalau Nabi keluar. Itu kan tafsir yang pertama. Ahadu artinya berjanji, mereka itu Allah akan Allah. Atau yang tafsir yang kedua, an-nabiyya, mereka itu berjanji akan Nabi. Tafsir yang kedua sekarang, an-nabiyya, mereka itu berjanji an-nabiyya akan Nabi. Jadi seakan kita tafsirkan wa kullama ahadu ay ahadun nabiyya. Setiap kali mereka itu wa kullama, dan setiap kali ahadu berjanji, mereka itu memberikan janji mereka itu an-nabiyya akan Nabi. Janji apa? An la yu'awinu, bahwa tidak menolong mereka itu alaihi, atas memudaratkan Nabi, atas melawan Nabi, atas menyerang Nabi. Mereka itu enggak akan menolong siapa? Al-musyrikin, akan orang-orang kafir. Mereka itu apakah kata Allah, setiap kali mereka itu berjanji kepada Nabi untuk tidak menolong orang musyrik menyerang Nabi, nabadu,
Nabadahu, apa mana nabadahu? Ay tarahahu, melemparkan akan itu perjanjian. Nabadahu ay tarahahu, melemparkan ia akannya itu perjanjian, dibatalkannya. Fariqum minhum, nabadahu ay tarahahu, melemparkan akannya fariqum minhum oleh sejamaah daripada mereka. Bagaimana melontarkannya? Ay binaqdihi, dengan membatalkan akan itu perjanjian. Jadi ini tadi ayat awakullama ahadu bisa ditafsirkan dengan apakah mereka itu setiap kali ahadu ay ahadullah, memberikan janji kepada Allah untuk apa? Beriman dengan Nabi jikalau Nabi keluar. Atau tafsir yang kedua, awakullama ahadu ay ahadun nabiyya, apakah setiap kali mereka itu memberikan janji, artinya memberikan janji kepada Nabi untuk tidak menolong orang-orang yang musyrik menyerang akan Nabi, melawan akan Nabi. Nah, apakah setiap kali mereka itu memberikan janji? Nabadahu ay tarahahu, melemparkan akan itu perjanjian, fariqum minhum, sejamaah daripada mereka. Bagaimana melontarkannya? Binaqdihi, dengan membatalkan itu perjanjian. Jawabu kullama, ini kata-kata nabadahu fariqum minhum ini menjadi jawab daripada kullama ahadu. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu, awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Jadi nabadahu fariqum minhum apa jawab kullama. Wa huwa, dan ia mahallul istifham, itu adalah titik yang menjadi pertanyaan. Titik al-istifham yang apa menjadi pertanyaan, al-inkari yang mana ini istifham adalah tujuannya istifham, pertanyaan mengingkarkan. Jadi kan kata Allah, apakah setiap kali mereka itu berjanji kepada Nabi akan sebuah janji, nabadahu, akan mereka ternyata akan apa membatalkan akannya, melontarkan akan itu perjanjian. Bal, kata Allah, ini bal lil intiqal, untuk berpindahan. Lil intiqal, untuk perpindahan. Kan pernah juga ada kan sebelum ini bal untuk lil idrab. Idrab kan untuk membatalkan. Ini sekarang nggak ada tujuan membatalkan, untuk berpindah aja. Bal lil intiqal, untuk perpindahan. Akan tetapi kata Allah, aktsaruhum la yu'minun, kebanyakan mereka la yu'minun, tidak beriman. Walamma ja'ahum rasulun min indillah, walamma, dan manakala ja'ahum, datang akan mereka, rasulun min indillah, oleh rasul min indillah, dari sisi Allah. Siapa itu rasul? Muhammadun, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan bagi apa ma'ahum, yang bersama mereka. Membenarkan bagi apa, artinya apa? Bagi kitab ma'ahum, yang bersama mereka. Yang mana seperti kita ketahui Yahudi mereka itu mempunyai kitab Taurat. Nah, Nabi mendatangkan akan Al-Quran, yang mana ini Quran membenarkan akan kitab Taurat. Nah, apakah setiap kali walamma, dan manakala ja'ahum, datang kepada mereka oleh Rasul dari sisi Allah, yaitu Nabi Muhammad, musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan bagi apa yang bersama mereka. Nabi membenarkan bagi apa yang bersama mereka dari kitab Taurat. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab, melontarkan, nabadha, melontarkan, fariqum minal ladzina utul kitab, sekelompok daripada orang-orang yang diberikan, yang diserahkan kepada mereka itu akan kitab. Mereka itu melontarkan apa? Kitab Allah, akan kitab Allah. Ay at-Taurah, akan Taurah, kitab Allah yang diserahkan kepada mereka itu kitab Taurah. Nabadha, mereka itu lontarkan, artinya apa? Mereka enggak amalkan, mereka sia-siakan. Mereka itu lontarkan wara'a zuhurihim, ke belakang zuhurihim, punggung-punggung mereka. Ay lam ya'malu bima fiha minal iman bir rasul ghairih, tidak mengamalkan mereka itu. Maksud sekarang kan melontarkan ke belakang mereka itu akan kitab-kitab, yaitu melontarkan kitab Taurat ke belakang, artinya apa? Lam ya'malu, tidak menjadikan mereka itu, tidak mengamalkan mereka itu bima fiha, dengan apa yang fiha padanya itu kitab Taurat, minal iman, daripada keimanan, bir rasul, dengan rasul, wa ghairihi, dan selainnya.
Di dalam kitab Taurat ada ajaran, di dalam kitab Taurat ada perintah untuk mereka itu beriman dengan Nabi. Ternyata mereka itu abaikan, mereka enggak amalkan, seakan-akan mereka itu melontarkan akan kitab mereka ke belakang mereka. Kan makanya kita kan berdoa, waj'alhu lana imaman wa nura. Kita minta kepada Allah untuk menjadikan Al-Qur'an imam sebagai pembimbing bagi kita, wa nura dan cahaya bagi kehidupan kita. Kan disebutkan apa? Man ja'alal Qur'an amamah qadahu ilal jannah. Barang siapa menjadikan Al-Qur'an amamah di depannya, qadahu ilal jannah, maka ini Al-Qur'an akan membawanya, akan menuntunnya ilal jannah, ke dalam surga. Wa man ja'alahu wara'ah qadahu ilan nar, atau saqahu ilan nar. Barang siapa menjadikan akan Al-Qur'an itu di belakangnya, dibuangnya, enggak diamalkan, ini Al-Qur'an akan menjeret dia ke neraka. Jadi mereka itu apa? Melontarkan akan kitab mereka wara'a dhuhurihim, ke belakang punggung-punggung mereka, ka'annahum. Jadi mereka itu apa? Artinya enggak mengamalkan dengan apa yang di dalam kitab mereka daripada keimanan dengan Rasul dan selainnya. Ka'annahum, seakan-akan bahwasanya mereka la ya'lamun, tidak mengetahui ma fiha, apa yang fiha di dalam kitab Taurat. Apa yang di dalam kitab Taurat, min annahu, dari annahu, bahwasanya Nabi Muhammad nabiyun haq, adalah nabi yang benar. Atau annaha, bahwasanya kitab yang didatangkan Nabi Muhammad, kitabullah, adalah kitab Allah. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka enggak tahu itu. Wattaba'u, dan mereka itu mengikut. Ini sekarang kata-kata wattaba'u itu atfun, menjadi ataf ala nabadha, atas kata-kata nabadha. Jadi kan walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha. Sekarang apa ataf kepada nabadha. Jadi apakah setiap kali datang kepada walamma ja'ahum, dan manakala datang kepada mereka oleh Rasul dari sisi Allah, membenarkan bagi apa yang di sisi mereka, nabadha, mereka itu melontarkan. Nah sekarang atau ke situ wattaba'u, dan mereka itu juga mengikuti ma tatlu, apa yang membacakan. Tatlu artinya ai talat sesuatu, tatlu ai talat, membacakan, asyayatinu, oleh syaitan-syaitan. Ala mulki Sulaiman, ay ala ahdi mulki Sulaiman, ala ahdi, atas zaman mulki Sulaiman, kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Jadi mereka itu apa? Mengikuti apa yang membacakan oleh syaitan-syaitan atas zaman kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Dari apa itu yang dibawa oleh syaitan, apa yang dibaca syaitan, minas sihri, daripada sihir. Wa kanat, dan adalah itu sihir, dafanathu, menguburkan ia, akannya, wakanat, dan adalah ia syaitan lah, wakanat, dan adalah ia syaitan, dafanathu, menguburkan ia, akannya itu sihir, tahta kursiyihi, di bawah kursinya Nabi Allah Sulaiman. Tahta kursihi, di bawah kursinya Nabi Allah Sulaiman. Lamma nuzi'a, manakala dicabut, mulkuhu, kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Jadi disebutkan bahwasanya pernah dicabut kerajaan Nabi Allah Sulaiman itu selama 40 hari. Apa sebabnya? Disebutkan bahwasanya bahwasanya ada salah seorang daripada istri Nabi Allah Sulaiman menyembah akan patung, dan ketika itu Nabi Allah Sulaiman enggak mengetahui, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelajaran kepada Nabi Allah Sulaiman, karena ini kan enggak pantas istri seorang nabi melakukan sebuah itu yang menyembah akan berhala. Maka Allah Subhanahu wa taala mencabut akan kerajaan Nabi Allah Sulaiman, memberikan pembelajaran dengan dicabutnya kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Bagaimana itu dicabutnya? Dikatakan bahwasanya kerajaan Nabi Allah Sulaiman, kekuasaan Nabi Allah Sulaiman itu
itu berada sebenarnya pada cincin beliau. Beliau punya cincin yang mana ini menjadikan semua sesuatu, manusia, jin, dan binatang-binatang takhluk kepada beliau, tunduk kepada beliau. Yang mana ini cincin kan disebutkan datang daripada surga. Nah, Nabi Allah Sulaiman, beliau itu jikalau masuk ke WC, disebutkan beliau itu biasanya mencabut akan cincin beliau dan meletakkan itu cincin kepada salah satu istri beliau yang bernama Al-Aminah. Nah, maka beliau pada suatu hari melakukan seperti yang demikian, pengen ke WC, cabut cincin, serahkan kepada istri beliau. Nah, ketika beliau masuk keluar ke dalam WC, ternyata datang oleh seorang jin yang bernama Sakhar Al-Marid. Jin yang bernama Sakhar Al-Marid. Nah, ini jin diceritakan dia itu merubah rupanya menjadi rupa Nabi Allah Sulaiman. Setelah itu mendatangi akan istri Nabi Allah Sulaiman yang bernama Al-Aminah. Dan dia ini jin mengatakan, berikan kepadaku akan cincin aku. Sebenarnya ini jin tapi menyerupai Nabi Allah Sulaiman. Kata dia, berikan akan aku akan cincin aku. Maka diserahkan oleh Al-Aminah kepada itu jin. Maka setelah itu jin mengambil akan itu cincin, ternyata tunduk kepada dia para jin yang lain, tunduk kepada dia oleh para manusia, tunduk kepada dia bahkan burung, angin, semuanya tunduk kepada itu jin. Dan ini jin dia itu duduk atas kursinya Nabi Allah Sulaiman. Nah, setelah ini jin duduk di atas kursi Nabi Allah Sulaiman, setelah itu datang Nabi Allah Sulaiman yang asli. Tadi kan jin aja yang menyerupain. Setelah itu datang Nabi Allah Sulaiman kepada istri beliau Al-Aminah. Dan Nabi Allah Sulaiman meminta akan cincin beliau. Ternyata istri beliau lihat muka Nabi Allah Sulaiman, kata dia nggak seperti biasa, ini bukan Nabi Allah Sulaiman. Jadi melihat bukan seperti rupa Nabi Allah Sulaiman yang biasanya. Maka istri Nabi Allah Sulaiman mengatakan, engkau bukan Sulaiman. Engkau bukan Sulaiman, kata istri beliau. Dan Sulaiman sudah mengambil akan cincin beliau. Engkau bukan Sulaiman. Maka manakala ya memang sudah 40 hari berlalu, baru setelah itu jin yang tadi yang mengambil akan itu cincin Nabi Allah Sulaiman, dia itu lari dan dia itu melewati atas lautan, dan dia itu melontarkan akan itu cincin di lautan. Dan datanglah seekor ikan memakan akan itu cincin, dan setelah itu itu ikan yang sudah memakan cincin Nabi Allah Sulaiman dikatakan sampai kepada Nabi Allah Sulaiman. Maka Nabi Allah Sulaiman mengambil akan itu ikan, membelahnya, dan kembali lagi kepada Nabi Allah Sulaiman kerajaan beliau. Nah, setelah kembali kerajaan Nabi Allah Sulaiman, maka Nabi Allah Sulaiman memanggil akan itu jin Sakhar Al-Marid. Setelah itu baru dikurung Nabi Allah Sulaiman dan dilontarkan ke lautan. Itu jin dikurung dan dilontarkan ke lautan. Jadi manakala tercabut kerajaan Nabi Allah Sulaiman, nah maka jin atau syaitan dia itu membuat akannya namanya tulisan-tulisan, akannya namanya kitab. Itu disusupkan di bawah kursinya Nabi Allah Sulaiman. Atau bisa juga kanat adalah ya jin tasriqus sam'a, mencuri akan pendengaran, menguping bahasa kita kan. Tasriqus sam'a, mencuri akan pendengaran, artinya menguping. Wa tadummu ilaihi, dan menggabungkan ilaihi kepadanya akadziba, akan kebohongan-kebohongan. Wa tulqihi, dan dia itu menyampaikan akannya itu yang dia dengar. Jadi disebutkan jin-jin dulu atau syaitan-syaitan dulu, mereka itu bisa naik ke langit nguping, pengen tahu kabar apa yang dikabarkan oleh para malaikat yang akan terjadi di dunia. Jadi jin-jin atau syaitan-syaitan dulu itu suka nguping, suka nguping. Nah, ketika mereka dengar kabar-kabar, sebagian kabar, setelah itu mereka campur dengan kabar-kabar yang bohong.
Nah, setelah mereka itu ada kabar yang benar, ada yang bohong, wa tulqih, dan mereka itu menyampaikan akannya ilal kahanah kepada para dukun. Fayudawwinunahu, maka mengumpulkan mereka itu dukun itu yang dikatakan oleh jin-jin, oleh syaitan-syaitan. Jadi dibukukan, dikumpulkan, dibukukan. Wa fasya dzalik, dan tersebarlah dzalika yang demikian itu. Wa sya'a, dan tersebar annal jinna, bahwasanya jin ta'lamul ghaiba, mengetahui akan sesuatu yang gaib. Fajama'a Sulaimanu al-kutuba, maka mengumpulkan oleh Nabi Allah Sulaiman al-kutuba, akan kitab-kitab. Wa dafanaha, dan menguburkan Nabi Allah Sulaiman akannya itu kitab-kitab. Falamma manakala mati Nabi Allah Sulaiman, meninggal Nabi Allah Sulaiman, diwafatkan Nabi Allah Sulaiman, dallatis syayatin, menunjukkan oleh syaitan-syaitan, alaiha, atasnya kitab-kitab tadi yang dikuburkan, annasa, akan manusia. Fastakhrajuha, maka mengeluarkan mereka itu akannya. Fawajadu, maka mendapatkan mereka itu fiha, padanya itu kitab, as-sihra, akan sihir. Wa qalu, dan mereka itu mengatakan, innama, hanya saja ini malakakum, Nabi Allah Sulaiman itu berkuasa atas kalian, bihadza, dengan ini kitab. Innama, hanya saja malakakum, berkuasa Nabi Allah Sulaiman akan kepada atas kalian, bihadza, dengan ini kitab. Jadi ini sekarang dua tafsir kan. Jadi tafsir pertama mengatakan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka itu mengikuti apa yang membacakan oleh syaitan-syaitan atas zaman kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Ada yang mengatakan mereka itu syaitan menyusupkan akan tulisan-tulisan, akan kitab-kitab di bawah kursinya Nabi Allah Sulaiman. Kapan ini? Ketika Nabi Allah Sulaiman kan pernah kehilangan kerajaan dalam jangka 40 hari. Nah, ketika itu disusupkan akan ajaran bacaan-bacaan atau tulisan-tulisan oleh syaitan. Ada juga mengatakan ini sebenarnya bukan begitu. Ada yang mengatakan pendapat yang kedua mereka itu para jin atau para syaitan itu nguping. Setelah mereka itu nguping akan kabar-kabar di dunia dari langit, mereka campur dengan kebohongan-kebohongan, dan setelah dicampur mereka sampaikan kepada dukun-dukun. Ketika sudah sampai kepada dukun, dibukukan. Setelah dibukukan maka tersebar. Dan mereka itu tersebar juga kabar bahwasanya jin itu mengetahui sesuatu yang gaib. Maka sudah Nabi Allah Sulaiman bertindak. Nabi Allah Sulaiman kumpulkan akan semua itu buku-buku, akan itu kitab-kitab, yang mana ini kitab-kitab kan daripada yang diajarkan oleh jin atau syaitan kepada para dukun. Nah, manakala dan setelah dikumpulkan ditimbun oleh Nabi Allah Sulaiman di sebuah tempat dikuburkan. Nah, setelah wafat Nabi Allah Sulaiman, ternyata syaitan malah mengabarkan kepada manusia. Kata syaitan, tuh ada kitab, keluarkan. Ini kitab yang mana ini sebenarnya kitab sihir. Kata para syaitan, itu adalah sebab Nabi Allah Sulaiman bisa berkuasa atas kalian. Itu sebab kekuasaan Nabi Allah Sulaiman. Sebenarnya bukan, ya kan? Itu sebenarnya sihir. Adapun Nabi Allah Sulaiman kan memang kekuasaan beliau pada cincin beliau. Nah, ternyata para syaitan malah mengatakan pada itu buku, yang mana itu sebenarnya kan buku-buku sihir. Nah, ketika mereka itu sudah kabarkan kepada masyarakat, fata'allamu, maka mempelajari mereka itu manusia, akannya itu kitab kitab sihir. Warafadu, dan meninggalkan mereka itu, melepas mereka itu kutuba anbiya'ihim, akan kitab-kitab anbiya'ihim, nabi-nabi mereka. Sudah diambil kitab sihir aja, kitab-kitab nabi, kitab Taurat, kitab ini, gak usah. Mereka gak mau. Wa qala ta'ala, maka Allah berfirman, tabri'atan, membebaskan. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, tabri'atan, membebaskan, mensucikan li Sulaiman, bagi Nabi Allah Sulaiman. Waraddan, dan menolak alal yahud, atas orang Yahudi, fi qaulihim, pada perkataan mereka, unduru, pandanglah kalian, lihati oleh kalian, amatilah oleh kalian, ila Muhammadin, kepada Muhammad, yadhkuru, dia itu menyebutkan Sulaimana, akan Nabi Allah, akan Sulaiman,
fil anbiya pada jumlah nabi-nabi. Wa makana dan tidak adalah ia Nabi Sulaiman illa kecuali sahiron tukang sihir. Jadi apa? Sekarang Allah akan menyebutkan kepada kita akan ayat-ayat suci Al-Quran yang mana Allah ini pengen mensucikan Nabi Allah Sulaiman dari tuduhan, karena mereka menuduh Nabi Sulaiman adalah penyihir. Allah pengen menolak perkataan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan apa? Kata orang Yahudi itu, lihat Muhammad, dia malah menyebutkan Nabi Sulaiman. Sulaiman itu tidak adalah Sulaiman itu kecuali penyihir. Malah disebutkan dikatakan nabi. Penyihir kata mereka malah dikatakan nabi. Sebenarnya kan memang nabi Sulaiman. Nah, sekarang Allah pengen membersihkan nama Nabi Allah Sulaiman. Kata Allah, wa ma kafara Sulaiman, dan tidaklah kafir Sulaimanu oleh Nabi Allah Sulaiman. Enggak, kata Allah. Ai lam ya'malis sihra. Nabi Allah Sulaiman itu tidak melakukan as-sihra akan sihir. Li'annahu, karena bahwasanya itu sihir kufrun adalah kekafiran. Jadi tidaklah kafir Nabi Allah Sulaiman. Artinya apa? Nabi Allah Sulaiman itu tidak melakukan yang namanya sihir. Karena apa? Jadi Allah mengatakan tidaklah kafir. Artinya karena yang namanya sihir pada zaman dulu itu, yang namanya sihir itu sudah kafir. Siapa melakukan sihir, hukumnya kafir. Kalau zaman dulu. Kalau pada syariat kita beda kan? Kalau syariat kita ya gak hukumnya kafir, enggak. Haram. Tapi seandainya kita di syariat kita ini seseorang menghalalkan sihir, dia mengatakan sihir yang haram itu halal, baru hukumnya kafir. Kalau zaman dulu enggak, siapa yang melakukan sihir sudah hukumnya itu kafir. Kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang di syariat kita, di syariat Nabi Muhammad, kalau yang sihir itu enggak langsung kafir, hukumnya haram. Tapi jikalau dia itu menghalalkan yang haram, dia katakan sihir yang haram itu halal, baru sekarang hukumnya kafir. Nah, jadi kalau zaman Nabi Allah Sulaiman yang namanya sihir itu langsung hukumnya kafir. Nah, Nabi Allah Sulaiman kata Allah enggak kafir, tidaklah kafir Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman itu tidak melakukan yang namanya sihir, karena sihir itu adalah kekafiran. Walakinna, dan akan tetapi. Ini walakin ada bitasydid dengan tasydid walakinna, atau wat takhfif dan dengan takhfif dengan diringankan walakin. Ya kan? Walakinna syayatina, dan akan tetapinya asyayatin, para syaitan-syaitan, kafaru, kafir mereka itu. Jadi yang kafir itu bukan Nabi Sulaiman. Para syaitan mereka itu yang kafir, mereka yang membawa akan sihir, bukan Nabi Allah Sulaiman. Walakinna syayatin, dan akan tetapi para syaitan kafaru, mereka yang kafir. Yu'allimunan nasa sihra, hal keadaannya mereka para syaitan mengajarkan an-nasa akan para manusia as-sihra akan sihir. Yu'allimunan nasa sihra, hal keadaan mereka para syaitan-syaitan mengajarkan an-nasa akan para manusia as-sihra akan yang namanya sihir. Al-jumlah itu bermula jumlah yu'allimunan nasa sihra. Ini jumlah kata beliau halun, menjadi hal. Min dhamiri kafaru, daripada dhamir kafaru. Jadi apa? Yu'allimunan nasa sihra ini menjadi hal bagi dhamir kafaru. Kafir mereka itu yu'allimunan nasa sihra, hal keadaan mereka mengajarkan akan manusia akan sihir. Wa ma unzila 'alal malakin, artinya apa? Wa yu'allimunahum ma unzila 'alal malakin, dan mengajarkan mereka para syaitan, hum akan mereka itu para manusia, ma unzila 'alal malakin, sesuatu yang diturunkan, 'alal malakin atas dua malaikat. Unzila diturunkan, apa artinya? Ai ulhamahu minas sihri, yang diilhamkan mereka itu dua malaikat, hu akannya, minas sihri daripada sihir. Wa qur'an, dan dibaca bikasril lam dengan kasrah lam. Jadi ada malakain, ada malikain, ya kan? Ada malak, ada malik.
Nah, dua malaikat al-kainaini yang berada keduanya. Al-kainaini yang berada keduanya bi Babila di daerah Babil. Ini Babil baladun adalah sebuah negeri fi sawadil Iraq pada jantung Irak, artinya pada pertengahan kota Irak. Ada daerah yang namanya apa? Babil. Fi sawadil Iraq pada jantung Irak, artinya pada pertengahan kota Irak. Siapa ini dua malaikat? Harut wa Marut, yaitu malaikat yang namanya Harut dan Marut. Ini kata-kata Harut wa Marut ini bisa menjadi badalun, menjadi badal. Au atfu bayanin, atau menjadi ataf bayan. Ya kan, ataf bayan atau badal. Ya sebagian orang kan mengatakan ya badal sama ataf bayan sama aja sebenarnya. Badal atau ataf bayan sama aja. Karena ataf bayan ini ataf ya tapi tanpa huruf ataf. Ya kan? Atas dua kan apa malakin dua malaikat. Siapa dua malaikat itu? Yaitu Harut dan Marut. Ini apa? Atfu bayanin, ataf bayan lil malakin, bagi malakin. Qala Ibnu Abbas, mengatakan oleh Abdullah bin Abbas, huma keduanya Harut wa Marut ini apa? Sahiron adalah dua penyihir, karena yang adalah keduanya yu'allimani mengajarkan keduanya as-sihra akan sihir. Waqila dan dikatakan orang yang namanya Harut dan Marut ini malakan adalah dua malaikat unzila yang diturunkan keduanya lita'limihi untuk mengajarkan sihir. Lita'limihi untuk mengajarkannya, artinya mengajarkan sihir. Ibtilaan ujian minallah daripada Allah linnas bagi manusia. Jadi yang kafir itu adalah syaitan-syaitan. Syaitan itu mengajarkan akan manusia akan yang namanya sihir, dan syaitan itu mengajarkan kepada manusia sesuatu yang diturunkan atas Harut dan Marut. Yang mana ini yang diturunkan kepada Harut Marut ini sebenarnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan dikatakan juga sebenarnya apa? Dikatakan bahwasanya ini dua malaikat Harut wa Marut, mereka itu membawakan akan yang namanya sihir. Kenapa? Karena di zaman itu disebutkan banyak penyihir. Disebutkan di zaman itu banyak penyihir. Jadi karena banyak penyihir, maka sebahagian orang yang penyihir itu malah mereka itu mengaku nabi, bisa menyihir, bisa melakukan sesuatu yang apa keluar daripada kebiasaan, bisa melakukan sesuatu yang keluar daripada adat. Maka sebahagian ada yang ngaku nabi. Nah sekarang turun Harut dan Marut mengajarkan akan sihir supaya apa? Ketika mereka itu mengajar sihir, orang tahu yang mana yang namanya sihir, yang mana yang bukan sihir, yang mana mukjizat, yang mana yang sihir. Dan ini pun disebutkan apa? Wa ma yu'allimani, dan tidaklah mengajarkan keduanya Harut dan Marut. Min ini apa? Zaidatun, tambahan. Tapi kata tambahan ini maksudnya apa? Zaidatu ta'kid, tambahan penguat, bukan tambahan artinya dengan artian apa? Gapar faedah, bukan. Maksud sini tambahan artinya tambahan penguatan bagi kata-kata, bukan tambahan dengan artian tidak perlu, bukan. Tambahan penguatan. Dan ketika kita katakan min zaidah artinya apa? Tambahan artinya apa? Tidak diartikan min dengan arti daripada. Kan biasanya kita kalau min kita artikan daripada, tapi sini enggak kita artikan. Hanya ini sekarang fungsinya ada penguat kata-kata. Wa ma yu'alliman, dan tidaklah yu'allimani mengajarkan keduanya min zaidatun ahadin akan seseorang apapun. Ahadin akan seseorang apapun. Akan siapapun, dan tidaklah mengajarkan malaikat Harut dan Marut ahadin akan seorang akan siapapun, hatta sehingga yaqula mengatakan keduanya Harut dan Marut lahu kepadanya itu orang yang pengen belajar. Nushan, dia itu malaikat Harut dan Marut mengatakan itu nushan untuk karena menasehati.
nushan untuk karena menasihati. Apa yang dikatakan Marut dan Harut dan Marut, innama nahnu fitnah, hanya saja kami fitnah, ai baliyatun, ujian, minallah, daripada Allah, linnas, bagi manusia, liyamtahinahum, untuk menguji bagi mereka, untuk menjadi ujian bagi mereka, bita'limihi, dengan mengajarkan sihir, bita'limihi, dengan mengajarkan sihir. Faman ta'allamahu, maka barang siapa mempelajari ia akannya sihir, kafara, kafir hukumnya. Ini kan pada zaman dulu gitu. Wa man tarakahu, dan barang siapa tarakahu, meninggalkan ia akannya itu sihir, fahuwa mu'min, maka dia adalah orang yang beriman. Jadi ini Harut wa Marut, ini memang malaikat. Memang malaikat datang mengajarkan sihir. Kenapa? Memang ujian dari Allah, memang ujian daripada Allah. Adapun yang diceritakan bahwasanya ini ada dua malaikat, mereka itu mengatakan bahwasanya seandainya kami seperti manusia, kami akan terhindar daripada maksiat, gitu-gitu. Yang cerita yang biasanya diceritakan, ya itu sebahagian yang mengatakan cerita daripada cerita-cerita Israiliyat. Ya nggak masalah sebenarnya kita ceritakan, itu nggak masalah. Tapi ya kalau ada aja yang lain yang lebih terjaga, lebih kita yakinin, itu lebih bagus. Yang nyatanya kan mereka itu dua malaikat, yang jelas mereka itu adalah dua malaikat, dan mereka itu memang diturunkan Allah. Mereka itu dua malaikat itu mengajarkan akan sihir, tapi ujian bagi manusia. Bahkan mereka ketika ada orang pengen belajar, mereka selalu mengatakan innama nahnu fitnah, hanya saja kami adalah fitnah, adalah ujian dari Allah. Jadi menasihatin mereka, malaikat Harut dan Marut menasihatin akan orang yang pengen belajar. Kata fala takfur, maka janganlah engkau kafir, bita'allumih, dengan mempelajari akan yang namanya sihir. Jadi kami hanya ujian, fala takfur, maka janganlah engkau kafir dengan mempelajari ilmu sihir. Fa in aba, maka jikalau dia itu enggan, enggak belajar, pengen tetap belajar sihir. Fa in aba, jikalau dia itu enggan daripada meninggalkan belajar, tetap mau belajar ilmu sihir. Fa in aba, maka jikalau ia itu enggan, illa, kecuali at-ta'lim, akan belajar, dia itu hanya mau belajar aja. Allamahu, mengajarkan mereka itu malaikat Harut dan Marut, hu, akannya itu ilmu sihir. Fayata'allamuna minhuma, maka mempelajari mereka itu para manusia, minhuma, daripada keduanya, daripada malaikat Marut dan malaikat Harut dan Marut, ma yufarriqun, sesuatu yang memisahkan mereka itu, sesuatu yufarriqun, yang bisa memisahkan mereka, bihi, dengannya, bainal mar'i wa zawji, di antara seseorang, wa zawji, dan istrinya, bi an yubghidha, dengan bahwa yubghidha, menjadikan benci, kullan, setiap, daripada satu suami atau istri, ilal akhar, kepada yang lain. Suami jadi benci sama istrinya, atau istri benci kepada suaminya. Wa ma hum, dan tidaklah mereka, as-saharah, para penyihir, bidharina, dengan bisa memberikan kemudaratan, bihi, bisihri, dengan sebab sihir. Tidaklah mereka itu bidharin, dengan bisa memberikan kemudaratan, bihi, dengannya, bisihri, dengan sebab sihir. Min ahadin, min zaidatun, sama tadi tambahan, artinya tambahan takkid, tambahan penguat. Ahadin, dan tidaklah mereka itu bidharin, dengan bisa memberikan kemudaratan, bihi, dengan itu sihir, min ahadin, akan siapapun, min ahadin, akan siapapun, illa, kecuali biiznillah, artinya biiradatih, dengan kehendak Allah. Karena seperti kita ketahui tidak ada sesuatu yang bisa keluar daripada kehendak Allah. Jadi sekalipun orang maksiat, ya tetap sebenarnya memang kehendak Allah, tapi dia itu dikehendaki untuk mendapatkan kebinasaan, ya kan? Tapi adapun kita katakan sesuatu terjadi bukan karena kehendak Allah, nggak mungkin sesuatu bisa keluar daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala sesuatu ya pasti dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Wa yata'allamun, dan mereka itu mempelajari
ma yadurruhum sesuatu yang memudaratkan akan mereka sendiri fil akhirah pada akhirat. Belajar sihir sebenarnya ini kan sihir memudaratkan akan diri mereka. Kenapa? Karena mereka itu mempelajari sihir untuk mengamalkan sihir. Atau yang namanya ilmu kan ilmu sihir walaupun gak diamalkan ini nanti akan menjadikan seseorang itu mengamalkan yang namanya sihir. Jadi mempelajari mereka itu ma yadurruhum sesuatu yang memudaratkan mereka fil akhirah pada akhirat. Wala yanfa'uhum dan tidak bermanfaat, tidak memanfaatkan, artinya tidak bermanfaat bagi mereka. Wahwa dan ia yang mudarat gak ada manfaatnya apa? As-sihru adalah sihir. Walaqad dan sungguh, ini lamnya ini walaqad, lamnya itu adalah lam qasamin, lamnya adalah lam qasam. Dan sungguh apa sumpah alimu, walaqad dan sumpah sungguh alimu mengetahui mereka itu ai al-yahud orang-orang Yahudi, laman sungguh orang yang lamnya ini sekarang lam ibtida adalah lam ibtida. Lam yang tugasnya itu apa? Di awal-awal pembicaraan lam ibtida. Ini lam ibtida muta'alliqatun berhubung lima qablah bagi apa yang sebelumnya. Waman dan mannya laman ini mannya mausulah. Jadi apa sumpah sungguh mengetahui mereka laman sungguh orang yang ishtarahu ay ikhtarahu memilih ia akannya sihir au istabdalahu atau istabdala mengganti ia akannya itu sihir bi kitabillah dengan menukarkan akan kitabullah. Jadi orang yang memilih sihir atau orang yang mengganti kitabullah ditukarkan dengan yang namanya sihir. Ngambil sihir, kitab Allah sudah dibuang, dilalaikan. Nah, sungguh itu orang ma lahu fil akhirati min khalaq. Tidak ada baginya fil akhirah di akhirat min khalaq ay nasibun minal jannah. Enggak ada bahagian fil jannah pada surga. Ini orang gak ada khalaqnya, gak ada bahagian pada surga. Walabi sama syaru bihi anfusahum dan betapa jahatnya ma sesuatu ma syai'an artinya kan sesuatu syarau ay ba'u menjual mereka bihi dengannya. Syarau menjual mereka bihi dengannya atau dengan menukarkannya, bihi dengan menukarkannya anfusahum akan diri mereka sendiri. Maksud diri mereka itu sendiri apa ya? Siapa? Asyarin, para pembeli. Asyarin, para pembeli. Ai hallaha minal akhirah. Mereka itu menjual akan bahagian mereka daripada akhirat. Jadi betapa jahatnya apa yang mereka jual dengannya akan diri mereka. Mereka itu menjual akan bahagian diri mereka daripada akhirat. In ta'allamuhu haitsu aujaba lahum nar. Jikalau mereka itu mempelajari akannya itu sihir, berarti kan menjual akan akhirat mereka. Haitsu aujaba lahum nar, sehingga sekira-kira aujaba mewajibkan ia sihir tadi lahum bagi mereka an-nar akan api neraka. Lau kanu ya'lamun, jikalau mereka itu mengetahui, mereka akan tahu bahwasanya itu ada sebuah sesuatu yang jahat bagi mereka. Lau kanu ya'lamun, jikalau mereka itu mengetahui haqiqata ma yasirun akan hakikat ma yasiruna ilaih sesuatu yang menuju mereka itu kepadanya. Ma yasirun sesuatu yang menuju mereka ilaihi kepadanya minal azab daripada azab. Ma ta'allamu tidaklah mereka itu mempelajari akannya itu sihir. Ma ta'allamu tidaklah mereka mempelajari mereka itu akannya itu sihir. Jadi itulah banyak orang mereka itu menulikan akan telinganya, menulikan akan membutakan akan matanya, membutakan akan hatinya, sehingga mereka itu lebih memilih akan dunia mereka dan mereka itu membuang akan kitab mereka. Orang-orang seperti yang sebelumnya juga tadi kan ayat-ayat sebelumnya Allah menyatakan orang-orang Yahudi yang mana sebenarnya mereka itu melontarkan akan kitab mereka. Jadi sebenarnya sekarang ayat
yang terakhir kita baca berkaitan dengan sihir, tapi itu sebenarnya pembelajaran juga bagi kita bahwasanya ini orang-orang penyihir sebenarnya mereka itu melalaikan akan kitab mereka. Mereka lebih memilih yang namanya kitab sihir dibandingkan kitab yang Allah turunkan. Begitu juga orang-orang Yahudi, mereka itu melontarkan kitab mereka. Artinya mereka itu mengabaikan kitab mereka. Mereka enggak mau beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah tugas daripada kitab sebenarnya, daripada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang lain dari yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kitab Allah turunkan untuk menjadi penerang hidup seseorang, penerang kehidupan seseorang. Ini untuk menjadi cara hidup seseorang, untuk menjadi pola hidup seseorang yang menyampaikan seseorang itu kepada kebahagiaannya dunia dan akhirat, menyampaikan yang menerangkan baginya akan jalan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dengan mempelajari ini tafsir selalu kita mendapatkan keridhaan Allah, kita bisa berjalan di jalan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mala Allahu qulubana bil iman, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keimanan. Mala Allahu qulubana bil yaqin, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keyakinan. Sabbatana Allahu ala ma yuhib, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan semoga Allah mengkokohkan kita atas sesuatu yang Ia cintai. Ja'alana fi man yuhib, semoga Allah menjadikan kita di dalam golongan orang-orang yang Allah cintai. Wa rafa'ana a'la maratib mahabbatihi wa mawaddatihi wa ma'rifatihi wal adabi ma'ahu wal ikhlas li wajhihi al-karim. Wa sabbatana 'ala al-haqqi fi ma naqul wa fi ma naf'al wa fi ma na'taqid. Wa waqana kulla su'in ahata bihi 'ilmuhu fid dunya wal akhirah. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah.